Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farah Fadila dengan NIM 190111027, jurusan Psikologi dari Universitas Negeri Padang, akan membahas materi spesialisasi psikologi klinis, yaitu psikologi komunitas. Baiklah, kali ini saya akan membahas sub materi dari psikologi komunitas, yaitu yang pertama sejarah, yang kedua perspektif, yang ketiga konsep-konsep dasar, yang keempat peran nyata, yang kelima keunikan, dan yang terakhir yaitu orientasi psikologi komunitas. Yang pertama, sejarah psikologi komunitas. Psikologi komunitas adalah salah satu bagian dari terapan ilmu psikologi, bermula pada tahun 1955 yang berkembang di Amerika, ketika diumumkan undang-undang tentang pengembangan konsep kesehatan mental komunitas untuk mengurangi jumlah rumah sakit jiwa. Kemudian pada tahun 1965 terbentuklah Community Psychology dalam American Psychological Association. Psikologi komunitas dapat diartikan sebagai pendekatan kesehatan mental yang menekankan daya peran lingkungan dalam menciptakan atau mengurangi masalah, ataupun suatu kegiatan yang berkaitan dengan memberikan bantuan kepada orang lain dalam hal gangguan emosional, penyesuaian diri, dan masalah psikologis. Psikologi komunitas ini merupakan sub-bagian gabungan dari psikologi sosial dan psikologi klinis. Pada dasarnya, terkait dengan hubungan antar sistem sosial, kesejahteraan, dan kesehatan individu dalam kaitan dengan masyarakat. Psikologi komunitas berfokus pada arah permasalahan kesehatan mental dan sosial yang dikembangkan melalui intervensi, juga riset dengan sering mencakup masyarakat dan komunitas pribadi. Selanjutnya, perspektif psikologi komunitas. Perspektif secara umum. Pendekatan kesehatan mental yang menekankan pada peran daya lingkungan dalam menciptakan atau mengurangi masalah. Perspektif menurut Rappaport pada tahun 1977 yaitu berbicara masalah psikologi komunitas lebih sesuai dalam kerangka perspektif daripada definisi secara formal. Aspek utama dalam perspektif yang pertama yaitu relativitas budaya, diversity atau perbedaan, dan ekologi. Dalam kerangka perspektif inilah psikologi komunitas memiliki beberapa implikasi. Yang pertama, berurusan dengan kecocokan antara person dan lingkungan. Yang kedua, mengidentifikasi dan mengembangkan sumber kekuatan dari manusia dan komunitas. Dan yang terakhir, menerima dan menginginkan keanekaragaman atau menerima perbedaan antar manusia dan komunitas. Selanjutnya, konsep-konsep dasar psikologi komunitas. Ada beberapa konsep yang sangat melekat pada pendekatan psikologi komunitas sebagai suatu tindakan intervensi dalam penyelesaian masalah psikologis, yakni yang pertama pencegahan. Pencegahan dari gangguan psikologis bertujuan untuk menghemat biaya perawat penderita, terdiri dari 3, yakni yang pertama pencegahan primer, yaitu sebelum, sekunder segera atau masa dini, dan tersier rehabilitasi atau social skill. Yang kedua yaitu pemberdayaan manusia. Pemberdayaan manusia dalam masyarakat bertujuan untuk mempertahankan kesehatan dan mencegah munculnya gangguan-gangguan psikologis. Contohnya pada kelompok-kelompok yang berisiko tinggi. Selanjutnya, peran nyata psikologi komunitas. Bentuk peran nyata dari psikologi komunitas. Yang pertama, melakukan penelitian untuk mengidentifikasi masalah dan menganalisa masalah-masalah komunitas, melakukan penelitian mengenai sikap-sikap masyarakat, dan mengevaluasi program-program sosial tertentu. Yang kedua, berpartisipasi dalam merancang atau membuat pola-pola pelayanan sosial, serta memberikan evaluasi terhadap program tersebut. Dan yang terakhir, secara profesional berpartisipasi aktif dalam program gerakan-gerakan sosial bagi pengembangan masyarakat, termasuk juga merancang di lingkungan sosial yang dapat memperkecil kesulitan-kesulitan penyesuaian dan memperluas kesempatan pengembangan pribadi di lingkungan sosial tersebut. Selanjutnya, keunikan psikologi komunitas.
Yang pertama, psikologi komunitas dalam menganalisis permasalahan individu memiliki keunikan tersendiri, dimulai dari kondisi individu itu sendiri, kemudian mengarah kepada suatu pergerakan sosial masyarakat atau sebaliknya, atau juga dimulai secara bersama-sama. Psikologi komunitas tidak hanya puas dengan kecenderungan klinis yang hanya menempatkan permasalahan kesehatan mental yang berfokus di dalam diri individu. Yang kedua, psikologi komunitas lebih melihat ancaman terhadap kesehatan mental dari lingkungan sosial atau konflik atau ketidakcocokan antara individu dengan lingkungannya. Penekanan secara spesifik lebih kepada dukungan sosial, bukan kepada perubahan individu. Psikologi komunitas lebih memusatkan perhatian pada kesehatan, bukan kepada penyakit, dan peningkatan kemampuan individu dan komunitasnya. Hal inilah yang mungkin merupakan simbol dari psikologi komunitas, dan yang membedakannya dengan psikologi klinis dan kesehatan mental yang lebih berfokus kepada perubahan individu. Dan materi yang terakhir yaitu orientasi psikologi komunitas. Psikologi komunitas lebih berorientasi kepada tindakan preventif atau pencegahan. Maknanya, psikologi komunitas berusaha untuk mencegah permasalahan yang terjadi ke depan, dibandingkan menunggu permasalahan tersebut muncul dan menjadi lebih serius. Psikologi komunitas lebih melihat kepada adanya indikasi dari suatu keadaan sehingga bisa melakukan tindakan preventif, dan memiliki prediktor apa yang akan terjadi ke depan dengan kondisi yang ada sekarang. Area psikologi komunitas terbentuk pada membantu atau meningkatkan kemampuan individu yang powerless terhadap komunitas sosialnya, misalnya kalangan minoritas, dan kemampuan individu untuk dapat mengambil kendali atas lingkungan dan kehidupan mereka. Hal ini sangat diperlukan karena pada gilirannya akan membantu perkembangan individu dalam mengembangkan psychological sense of community. Pada intinya, pendekatan komunitas tidak meletakkan gangguan di dalam individu yang terganggu, dan juga tidak secara totalitas menyalahkan lingkungan, akan tetapi fokusnya kepada interaksi orang dengan lingkungan, mengidentifikasi peran dan daya lingkungan yang dapat menciptakan atau mengurangi masalah individu, dan kemudian memusatkan diri pada pemberdayaan individu dan kelompok individu untuk lebih dapat menyesuaikan diri dengan keadaan yang dihadapinya. Sekian dari materi psikologi komunitas yang telah saya jelaskan. Bila ada kata salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.